Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amiruddin Kalbuadi atau biasa dipanggil Mas Adi. Kali ini untuk bincang renyahnya kita akan membahas tentang komunikasi visual. Apa itu komunikasi visual dalam konteks perilaku konsumen? Saya sudah kedatangan bintang tamu seorang suhunya komunikasi visual. Kita kenalan dulu dengan Kang Randy. Oke, selamat sore Kang Randy. Sore, oke. Terima kasih. Izin buka masker ya. Iya. Kita sudah jarak agak jauh Iya. juga ini ya. Kita berdua juga ini ya. Izin ya. Oke, boleh. Oke, sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Oke. Adi sudah Sama-sama Kang mengundang saya Randy. Kang Ren. ya, di sharing-sharing ya. Sebenarnya saya bukan pakar ahlinya ya. Jadi Biasa kita- suhu itu merendah ini. kita sharing-sharing aja diskusi di sini gitu ya. Mungkin tadi Mas Adi mungkin tadi di awal menyinggung sedikit ilmu komunikasi visual dalam hal perilaku konsumen. Iya. Jadi di situ nanti mungkin kita akan membahas bagaimana seorang yang menjual suatu barang itu membuat suatu brandnya itu biar secara dalam artian tetap diingat sama seseorang itu. Nah, Contohnya iya, aja benar-benar. ketika kita membeli air ini teman-teman ya, pasti kita bilang kalau air mineral itu pasti bilang otak kita aqua aja. Oke, Tapi aqua. kan belum tentu itu aqua, atau Oke. mereknya mineral. Yang lain lah intinya. Iya, betul Mas Hmm. Hadi, betul. Jadi itulah suatu brand yang sangat luar biasa itu. Ya, itu nanti bincang renyah kita. Ya kita bincang renyah, sharing-sharing bagaimana seorang pakar komunikasi atau komunikasi visual itu memasarkan produknya sehingga produk tersebut cepat diingat nih sama konsumen. Biasanya kan kalau orang memandang sebuah produk yang dilihat itu logonya kan ya. Betul. Misal betul. kayak ponsel itu ada buah apel digigit Betul, itu betul. ngerasa kita produk itu wah luar biasa nih, mewah segala macam. Nah, Betul. kira-kira konsumen melihat seperti itu begini, logo-logo seperti itu. Namun dari sisi produsennya nih atau pemasar, apa yang dia sampaikan sehingga logo-logo tersebut bisa menjual dalam artian konsumen bisa memilih kemudian menggunakan produk tersebut. Oke, mungkin langsung saja mungkin kita sharing-sharing. Jadi ketika kita membuat suatu logo yang baik, logo yang indah, atau bukan indah aja ya, karena indah tuh istilahnya tidak bisa diukur ya. Ya. Istilahnya yang baik itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi bagaimana ketika seorang manusia, kita sebagai manusia ya, dalam hitungan detik itu kita bakalan bisa mengingat suatu bentuk atau logo itu. Contohnya aja misal tadi singgung Apple atau Nike kan, Nike Iya. hanya stick gitu Cuma aja. segitu aja loh. Betul, itu Langsung kita ingat brand itu Betul. Nike loh. Betul, Nike. Contohnya Puma, ketika dia Puma. bentuknya Hindu apa namanya ya, ini ya. Ini wah Harimau ini. ya. Ini Puma, nama iya, aslinya Puma namanya ya. Puma. Iya, betul Puma ya. Puma. Kita dalam artian kayak Nike itu simpel banget ya, gini. Hitungan detik aja orang udah tahu oh itu Nike. Nike Ya, ya benar. Betul. Jadi sebenarnya yang membuat itu luar biasa sekali gitu ya teman-teman. Jadi orang yang membuat pun bukan hanya seorang desainer semata, Oke. tapi ada beberapa ilmu atau aspek di sana. Contohnya ilmu psikolog di situ masuk. Oke, psikolog ya. Betul, Oke, karena satu kita catat psikolog. Betul, psikolog. Jadi dia masuk di situ, kemudian orang pemasaran juga masuk di situ. Ya. Contohnya kayak Mas Adi nih orang manajemen juga masuk gitu Ya, kan. ya, Karena ya. kalau banyak rakinya juga kan nggak bagus, jadi Ah. simpel. Jadi di situ ada beberapa ilmu nanti dikembangkan. Contohnya juga ada di situ masuk juga seorang apa ya namanya? Psikolog masuk. Ya, orang marketing masuk. Betul, marketing masuk sama orang yang ngerti di wilayah itu apa ya ilmunya, saya lupa namanya istilahnya Secara orang. geografis ya. Ya, secara geografis. Oh, Jadi ilmu dia harus geografis. paham juga seperti itu. Jadi jangan juga nanti ketika misalnya suatu dia membuat logo tapi ada etnis nanti yang tersinggung nanti dengan logo-logo tersebut ketika nanti ditempatkan, karena kan logo itu ditempatkan di bawah atau di Oke, atas kan. benar, Nah, bagaimana kita menjaga keseimbangan itu? Contohnya di keberagamaan juga kita harus jaga Iya. agama gitu. Nanti Iya. ketika misalnya simbol-simbol tertentu kan kalau kita taruh di bawah kan nanti ketika diinjak itu kan nanti- Tersinggung. Betul, Benar gitu. ya. Berarti bukan hanya aspek ilmu, Ya. namun juga sisi demografis atau etnis tadi. Betul. Misalkan ada simbol-simbol keagamaan atau simbol-simbol budaya tertentu. Kalau kita masukkan sebagai unsur logo harus diperhatikan juga. Iya, Tidak betul. serta-merta
Betul. Ini logo saya jual atau saya tampilkan orang akan ingat, tapi Betul. posisinya juga ya. Betul, Ya, betul ya. Mas Adi gitu. Ini juga Kang Ren, sering kali begitu kita jalan-jalan nih ya, Betul. jalan-jalan nih, Ya. ada salah satu logo tadi, contohlah brand Nike itu tadi kan, Ya, betul. saya jalan, tapi saya bukan orang olahraga, tapi Ya. tapi sampai membuat saya minat membeli produk tersebut. Jadi kan kalau kita identikan brand-brand seperti tadi kan brand olahraga. Saya bukan orang olahraga nih misalkan, Ya, saya bukan ya. orang olahraga, tapi saya tertarik loh punya produk dari Nike tersebut. Betul. Kira-kira ada nggak pesan yang disampaikan seperti itu? Jadi pertama yang pesan yang disampaikan itu sebenarnya hal yang kesederhanaan atau kesimpulan. Oke, Terutama simple. dia melihat juga pasarnya dalam artian logo-logo seperti itu kan tadi saya bilang karena psikolog ya. Tadi dia melihat usia juga. Gitu. Jadi Oke. pertama usia apakah kira-kira usia segini nyocok nggak ketika kita bentuk suatu tipe, suatu bentuk shape yang seperti itu, kira-kira dia melihat juga oh usianya segini cocok nggak kira-kira ini. Tapi ketika dia buat logo segini butuh untuk mencakup semua gini, jadi kesimpulan sebenarnya gitu Oke. yang dia dilihat seperti itu. Berarti seperti produk Nike yang Ya. centang kan, Ya, betul. kalau secara matematika centang gitu ya. Betul. Sebenarnya cuma centang, tapi Betul. dia bisa masuk ke semua lini. Betul. Meskipun orang itu bukan suka atau tidak suka dengan olahraga ya, meskipun dia tidak suka olahraga, tapi Nike itu bisa juga masuk ke sana. Iya betul, ke semua lini tadi kan karena itulah pentingnya seorang psikolog yang handal, orang-orang yang ngerti masalah entah suatu daerah itu sangat mereka masuk ke situ gitu, jadi satu, jadi bukan hanya seorang desainer aja Mas Adi gitu. Berarti semua ilmu masuk, Iya, psikolog semua ilmu, tadi, betul. manajemen tadi masuk, marketing, segala macam. Kemudian ini Kang Ren, seringkali tadi sudah disinggung ya, jika sebuah logo itu harus mencakup atau mewakili etnis tanpa menyinggung ya. Ya. Nah kadang saya nih contohnya nih, pasti begini nih, saya stylenya begini, logonya begini. Ya. Nah bisa nggak sebuah merek tersebut visualisasinya tuh diidentikan dengan konsumennya Nanti seperti itu? identik seperti apa maksudnya ini Mas Adi? Identikan misalkan Nike itu udah begitu kayak logo Apple tuh orang udah identik dengan barang mewah itu ya. Ya. Nah, kemudian ada logo-logo tertentu itu dia brandnya biasa, atau seperti logo tertentu kalau orang sudah lihat kuda jingkrak itu mobil mewah misalkan. Nah itu kira-kira bisa nggak diidentikan dengan konsumennya? Logo bukan logo dengan barangnya seperti tadi. Sebenarnya yang pertama itu dilihat kan kadang suatu logo atau brand itu kan nggak satu aja dia bergerak di bidang itu. Oke. Contohnya ketika misalnya Nike misalnya kan dia nggak hanya bergerak di bidang kaos misalnya Iya, begitu. kaos, benar. Tapi kan sepatu juga Sepatu, ada. oh iya. Terus topi juga. Jadi dia bisa masuk ke kira-kira sesuai dengan kebutuhannya konsumen. Jadi begitu. Berarti Mas Adi. saya nangkap sedikit ini, Ya. Misalkan sebuah brand itu dia produk utamanya kaos nih, tapi dia tetap mau menguasai pasar, berarti dia buat juga Betul, produk lain, kebutuhan Oh, betul. Jadi kebutuhan. betul sesuai kebutuhan. Contohnya mungkin sekarang lagi ngetrennya si game-game itu bisa Games, aja dia ya. betul nyelipkan di game apalah itu, entah itu nanti di kostumnya atau di baju atau segala macamnya. Jadi dia berusaha buat dapat pasar begitu. Oke. Mas Adi gitu. Artinya kalau dia perang langsung, dia tidak Ya. akan mungkin menang nih. Betul. Tapi dengan cara lain, Betul. lihat kebutuhan. Betul. Oke, ya sering kali sih kita lihat bahwa ternyata produk-produk itu, contoh tadi ya kita sebut aja Nike tadi itu, Betul. dia tidak hanya bergerak di sepatu olahraga, sepatu bola, futsal, Betul. lari, tapi casual juga masuk dia. Betul, Mas Begitu. Adi. Iya, saya lihat. Tadi saya lihat sepatunya Kang Ren bagus tadi. Oh, ya, Masuk terima ke kasih, sini. terima kasih. Artinya saya lupa tapi logo apa di sana. Tapi saya lihat itu saya ingatnya itu logo untuk running ya. Iya, Tapi betul, ternyata betul. cocok juga loh untuk ini. Seperti sebuah, kita melihat Kang Ren ini bukan sedang olahraga. Betul. Ke saya, Betul. ke sini, ke lokasi Betul. ini. Tapi
cocok aja gitu Nah, dengan betul. casualnya. Betul, Oh ya, betul. berarti sesuai kebutuhan Betul, juga. sesuai ini. kebutuhan. Jadi dia tidak semerta-merta oh ini cocok untuk olahraga, untuk kantor enggak. Jadi di semua multi bisa dibilang multi talent lah istilahnya. Oh, multi, gitu. ya, Bukan multi talent multi, ya, ya. istilahnya masuk ke Penggunaan sana banyak ya, lah. penggunaan banyak lah. Oke. Jadi enggak kaku gitu, bisa dipakai lari, bisa main ke mall. Contohnya aja hal sederhana aja ketika kita ngomong masalah brand, contohnya kalau di Indonesia kan yang terkenal nih sendal gunung kan Eger nih. Iya, iya, Eger kan benar-benar. bisa diajak ke pantai oke-oke aja Iya, iya, gitu. keren Ke sih. mall oke-oke aja. Saya punya sepatu gitu. gunung tapi Yuk. sering saya pakai ke mall loh. No, itu kan Cuman rasanya keren aja. Keren gitu kan. Enggak ngerasa Betul. apa ya. Saya sedang naik gunung dan Betul. orang juga ngelihat saya dulu Kang Ren pernah sering saya ke mall itu ngajak ini jalan saya pakai sepatu gunung Ya. dan orang nggak ngerasa aneh gitu betul pakai betul sepatu gunung betul. karena memang cocok aja Betul, gitu. karena memang udah didesain sedemikian rupa sama seorang, bukan hanya desainer aja tapi berbagai ilmu di sana masuk. Oh, kira-kira di sini bentuknya seperti ini. Oh, bukan hanya di gunung aja tapi tadi saya bilang tadi Mas Hadi juga bilang ke mall, ke mana Mall. pantai segala macamnya. Pantai. Enak-enak aja, have fun aja gitu. Berarti ada riset mendalam. Betul, di sini. ada riset itu bisa bertahun-tahun itu nggak Oke. sembarang begitu. Tidak sembarang artinya ini sesuai topik kita gimana perilaku konsumen itu ternyata sudah dipelajari juga. Betul. Tadi kan ada juga orang manajemen masuk, kayak Mas tadi kan orang manajemen masuk juga diambil juga, malah orang ekonomi juga diambil karena biar gimana pun kan nanti ke pasarnya nanti kan di Iya situ. iya iya artinya secara polanya itu dilihat dulu kebutuhan konsumennya. Misal tadi konsumennya suka olahraga tapi untuk mengambil pasar lebih luas juga dibuat juga ini untuk yang tidak suka olahraga, konsumennya suka apa ya tadi mejeng lah misalkan. Betul. Mejeng Betul, pergi ke betul. mall, Betul. mungkin ngedit sama pacarnya, Betul. tapi butuh casual yang Betul. mantap. Ya Mantap, udah, betul. mereka ngeluarkan produk tersebut, kebutuhannya apa? Bukan olahraga, Betul. tapi untuk apa ya? Jalan-jalan Ya, tadi. betul. Oke. Ini berarti ini kunci yang pertama ini Ya, betul. kebutuhan konsumen. Betul. Nah, kebutuhan konsumen Betul. itu yang Yang utama, sangat betul. utama. Betul. Benar juga sih. Kang Ren kalau pernah nggak ngebuat desain kit yang apa ya yang desainnya itu digunakan. Oke. Maksud saya contoh sederhana lah. Oke. Izin minum dulu ini Oh ya, silakan, Mas Hadi, izin astaga. sebelum kita lanjutkan bincang kita. Minum mungkin dulu kita astaga, minum dulu. Ya ini tenggorokan kering juga sih kalau Ya. nggak minum. Oke, sebelumnya karena sekarang kan profesi saya sebagai mungkin sama kayak Mas Adi sebagai pendidik atau pengajar lah di salah satu universitas swasta di sini ya, di Mataram. Jadi memang sebelumnya saya pernah menjalani atau menggeluti lah di bidang itu ya, beberapa ya mungkin masih awam juga dalam artian beberapa tempat pernah saya buat tapi nggak mungkin se-booming kayak Nike, Adidas ataupun yang lain atau Puma ya. Intinya saya pernah dulu ketika baru selesai lulus saya pernah buka juga studio kecil-kecil di mana itu studio itu bergerak di bidang sketching, animasi, film dan pembuatan logo seperti itu dan buatnya ya hal sederhana, logo sederhana dalam artian untuk dikemas ya pasarannya paling kayak UMKM, kayak UD kalau untuk yang perusahaan ini mungkin belum ya. Tapi saya doakan segera. Tapi setidaknya pernah saya lihat logonya Kang Ren ini digunakan sebelum UMKM, keren loh. Sayang saya enggak ada produknya ini. Bisa next nanti kita lihat. Okay. Nah, itu untuk yang pemasarnya UMKM nih. Ya. Dengan saya rasa pasarnya UMKM itu sebenarnya lebih luas ya daripada korporat besar itu ya, karena di sisi lain di kondisi kita ini yang apa ya, yang agak jauh dari Pulau Jawa yang kita tahu banyak pasarnya beragam dan kita lebih apa ya, kalau kita di Mataram nih lebih seragam kali ya, kalau saya kan beragam dia di Jawa. Nah, kira-kira logo itu dibuat sederhana atau ya kutip agak ribet atau gimana kalau di pasar UMKM? Kalau saya melihat sih dan pengalaman saya pribadi ini makanya kadang bertolak belakang nih sama kalau di sini kita jujur aja ya, kita sebenarnya mengikuti konsumen. Mengikuti konsumen. Seharusnya kan sebenarnya tetap sih kita kasih kasih ini loh yang bagus, kasih pandangan lah ini loh logo yang baik, simpel dan ini yang begini-begini. Tapi terkadang kebanyakan hampir 80% yang saya temui itu klien yang kami temui itu
mereka rata-rata minta yang agak ribet. Kita tawarin hal yang simple dan sederhana, tapi karena udah begini mindset mereka gitu, pengennya yang ribet beginilah jadinya. Ya, pengennya dia kira hal yang ribet segitu gini tuh nggak jelas, oke lah. Dikira itu yang keren, tapi coba tadi kan kita kembali kita lihat di logo-logo atau branding yang keren-keren itu pasti simple aja dia buatnya. Adidas ya Adidas biasa aja begitu. Ada segitiga, 3 buah tulisannya Adidas gitu, simple. Nah itu kadang mereka ini jarang yang mau menerima yang seperti itu gitu. Padahal itu kan luar biasa sekali kalau di luar itu yang sangat luar biasa dan mahal sekali hal seperti itu. Sama kalau di luar kita sebut angka 46 itu udah BRI ya, kan simple itu ya, betul. Oh, iya. Ketika dia perusahaannya besar, coba kita menelaah lagi, misal kilas balik, perusahaan-perusahaan besar itu makin besar suatu perusahaan, maka kita lihat pasti semakin simple logonya gitu. Contoh aja misalnya AMD di laptop ini simple atau Microsoft ya simple aja kalau dia perusahaannya gede gitu. Tapi ketika dia makin ke bawah itu ketika kita lihat kita contoh pasti dia makin ribet lah gitu. Itu kira-kira apa ya yang membuat UMKM seperti itu? Padahal lo pasarnya hampir bersaing kan dengan ini. Betul. Hampir bersaing dengan siapa ya? Yang perusahaan besar. Iya. Apa kira-kira yang membuat pemasar di kita ini mindsetnya harus kenapa ribet gitu? Padahal ada yang simple. Nah, makanya mungkin tapi sekarang alhamdulillah udah mungkin UMKM udah agak sedikit maju daripada tahun-tahun sebelumnya sekarang karena teman-teman UMKM ini juga sudah mulai branding dalam artian bagaimana mengemas sesuatu itu jadi baik. Sebagai contohnya misalnya jagung itu dikemas sedemikian rupa ataupun misalnya dari keripik kelor itu dikemas sedemikian rupa biar bungkusnya atau kopi aja sederhana gitu dikemas sedemikian supaya nggak ompol-ompol kopi aja gitu. Jadi nggak hanya plastik bening tapi bagaimana kemasannya mungkin di branding pasti yang awalnya harganya 2.000 bisa atau 5.000 bisa jadi 3 kali lipatnya 15 sampai 20%. Maka itulah pentingnya branding. Ya betul. Makanya sekarang kita lihat banyak sekali sudah UMKM itu sudah mulai istilahnya berpikir ke depan ke situ gitu untuk branding. Jadi sangat penting sekali diterapkan branding ini. Branding. Ya, berarti betul. kedua selain tadi kebutuhan konsumen, kita ketemu ini komunikasi visual itu berguna untuk branding ya, komunikasi visual, sehingga apa yang disampaikan oleh pemasar melalui branding akan cepat ditangkap oleh konsumen. Saya nih seorang yang suka katanya Kang Randy, saya maniak bola nih. Ya memang, jadi hal-hal yang berkaitan dengan brandingnya olahraga saya tekuni, saya bukan tekuni, siapa sih bahasanya? Saya penuhi gitu, tekuni. Emang ini senang aja. Saya penuhi, bener sih. Artinya tadi setelah kebutuhan saya kan olahraga, ternyata Puma ini bisa membaca kebutuhan saya nih. Jadi saya belilah jersey-jersinya klub bola ini. Karena untuk nge-branding, Puma itu nge-branding dirinya sebagai produk olahraga. Nah, maka pasarnya itu ya orang yang suka olahraga. Betul. Itu branding kedua tadi. Berarti kita dapat 2 ilmu nih, tadi kebutuhan konsumennya, keduanya branding ini. Ya, sedikit kita ngobrol udah dapat ilmu banyak. Emang luar biasa suhu kita. Ya, kalau tadi brandingnya, udah minum tadi ya? Sudah. Terima kasih Mas Adi. Berarti kalau branding nanti konsumen itu akan kalau dalam kami ya di pemasaran itu jika sudah produk itu melakukan branding, artinya menjual produknya, berarti konsumen itu akan mengidentikan dirinya. Betul. Berarti itu seperti apa biasanya pemasar seperti mengidentikan, membuat konsumen itu mengidentikan dirinya dengan produk-produk dari pemasar dari visualnya. Biasanya tim kan tadi saya sempat singgung, UMKM sekarang sudah pintar gitu. Dalam artian dia nggak egois dalam artian ini lah perusahaan gini enggak. Jadi dia juga sekarang sudah melakukan punya timnya sendiri dalam artian tim risetnya sendiri. Jadi dia ke lapangan dulu bagaimana sih perilaku konsumen ini. Mulai dari apa kira targetannya, apakah ini untuk anak-anak, remaja, dewasa atau orang tua gitu. Ya benar. Apakah nanti dia berfokus mana?
ketika dia nanti berfokus ke anak-anak, berarti nanti ketika di branding atau dikemas nanti kemasannya seperti apa sudah ditentukan. Terutama mulai dari warna, tulisan, bentuk, itu kan harus kan karena anak-anak dan orang remaja atau orang tua kan tentunya bentuk tulisan nanti di brandingnya itu ataupun bentuk kemasannya, warnanya terutama itu kan beda. Contohnya kan Pak Adi kalau warnanya agak jereng-jereng pasti kan Mas Adi kan nggak kurang suka kalau seusia kita pasti sukanya yang kalem-kalem gitu. Ini. Ya, baju saya gini terus ini. Iya, kamu coba warnanya agak jereng-jereng kan kurang juga, atau merah kuning hijau atau pink gitu kan. Oke, kayak pelangi kurang juga gitu. Intinya dia melakukan sebuah riset gitu. Jadi betul, barulah nanti dirapatkan di forumnya mereka bagaimana seperti ini, nanti kemudian disatukan ilmunya mereka seperti itu. Oh iya, kalau ini saya tangkapnya ini mengkomunikasikan visual itu harus memperhatikan target. Betul. Gitu ya, target. Betul. Oh betul, iya. Betul. Ya benar. Contoh nih, saya mau kasih contoh. Kayak ini nih, saya punya nih. Betul. Ini. Betul. Ini termasuk visual nggak ini, komunikasi visual nggak? Termasuk gitu, termasuk ini kenapa seperti itu karena didesain sebentuknya sedemikian rupa, karena ini kan masuk ke semua lini. Mungkin orang-orang berpikir oke, ini untuk anak-anak, tapi enggak sebenarnya gitu. Dia enggak anak-anak karena ya itu kadang-kadang usia dewasa ataupun remaja pun suka hal yang seperti ini. Saya suka gitu. ini mobil nih, mirip mobil ya real sih. Real ya. Saya ngelihatnya itu kalau misal Kang Reni bisa nggak ngebaca perilaku saya ngelihat waktu saya memutuskan membeli ini. Contoh, saya ilustrasikan ya. Saya datang ke sebuah minimarket. Berjalan, ketemu saya ini. Wih, bagus nih. Bentuknya mirip sama mobil asli. Interiornya sama, eksteriornya sama. Nah, kemudian saya putuskan untuk membeli. Kira-kira Kang Randy selaku desainernya bisa apa yang dijual dikomunikasikan dari mobil seperti ini? Pertama kalau saya melihat dari warna pertama. Ketika saya lihat warna dan mobilnya Pak Adi kebanyakan merah. Saya identik malah di otak saya karena saya tahu kelihatan Pak Adi pakai bola, pasti senang bola gitu. Saya lihat bajunya AC Milan itu pertama saya lihat, terus yang kedua warnanya. Warna merah ini biasanya kan identik sama warna itu yang di ini saya kesukaannya Pak Adi gitu ya. Konsumen kita. Iya betul, itu yang saya rasain. Pak Adi kan lihat kebanyakan merah semua gitu. Kenapa nggak hijau, biru? Kenapa nggak yang lain kuning? Karena saya lihat Pak Adi itu Mas Adi ini senang AC Milan. Itu saya lihat identik kan AC Milan warna ininya warna keramatnya bisa bilang Mas Adi ya gitu ya. Iya, itu satu. Kemudian dari segi kesimpelannya, Mas Adi ini orangnya simple, casual, istilahnya nggak kayak orang tua atau nggak kanak-kanak banget. Intinya dia suka seperti itu. Jadi ini mungkin yang bisa melihat dan menarik mungkin minat dari Mas Adi itu seperti itu. Iya. Biasanya sih di toko itu banyak tuh mobil-mobilnya itu ada warna ini terus bentuknya yang jelimet. Tapi ini saya ambil ini ternyata dari analisanya Kang Randy itu, saya selaku konsumen dilihat kebutuhan saya itu orangnya simple, mobil simple, bentuknya simple dengan warna yang sesuai dengan pribadinya saya putuskanlah membeli ini. Berarti itu 3 sekarang ini kita dapat ilmu yang ketiga. Siapa yang disasar seperti dia? Iya betul. Ya benar-benar. Bisa jadi misalkan kalau saya orangnya tidak suka warna merah, anggap aja warna biru. Berarti ini mobilnya ini saya beli warna biru. Betul. Dan misalkan saya orangnya agak jelimet, bisa jadi ini mobil yang jelimet-jelimet bentuknya. Betul. Oke. Saya taruh depan deh, biar dilihat. Ini loh punya saya mobil nih. Kecilnya aja dulu. Oh iya, berarti 3 sekarang ini. Tadi udah kebutuhan, kedua itu komunikasi visual itu untuk branding, artinya pertama tadi kan kebutuhan, artinya dilihat dulu kebutuhan saya sebagai konsumen itu apa. Kang Randy ini pemasarnya melihat kebutuhan saya itu begini. Kemudian untuk membranding produknya dia tuh supaya saya mau beli, nge-brandingnya itu yang agak ribet sih katanya, bukan ribet sih agak butuh energi banyak supaya targetnya itu yaitu saya itu bisa membeli sesuai kebutuhan branding dan memutuskan untuk membeli. Oke. Ilmunya cukup bagus juga nih. Tadi mobil tadi jersey bola, sekarang mobil. Kita minum dulu ya. Lumayan juga ini kita bincangnya ya. Berarti setelah psikologi, berarti ini berarti masuk juga nih ke psikologi saya nih. Saya seorang yang suka
warna, kan warna itu termasuk psikologi kan ya? Betul, masuk situ. Betul. Masuk psikologi, jadi psikologi saya yang diserang. Betul. Saya suka warna begini, stylenya seperti ini. Betul. Ya. Betul. Dan warna itu juga ada makna yang tersembunyi di situ. Oke, Kalau nah, kita ini. belajar masalah warna, coba aja kita lihat pasti bank itu banyak warnanya itu biru dan kadang-kadang oranye. Ya, benar. Setuju Itu. saya. Itu Sering banyak kita lihat. kalau kita lihat, dan ketika supermarket itu contohnya di Indonesia Indomaret, Alfamart warnanya hampir sama, Iya. oranye sama biru itu. Ada kuningnya juga kalau salah ya. Iya, betul. betul. Ketika kita berbicara oranye pasti kalau karena tapi begini juga. Di masing-masing negara kadang-kadang warna di negara satu sama negara di sini di Indonesia itu beda gitu. Iya. Contohnya aja ketika kita ngomong misalnya warna, mohon maaf menyinggung sedikit, mungkin warna keramatnya kuning misalnya di Indonesia, di India itu keramat sekali agama, mohon maaf ya, agama yang non Hindu lah kita sebut ya, itu sangat keramat sekali di luar gitu ya, di luar gitu. Jadi kalau di sini kan beda lagi. Contohnya putih. Oke, identik ketika kita ngomong warna putih itu pasti warna kadang-kadang warna wedding ya, itu Iya, biasa wedding. anggun gitu ya. Cantik, Betul. elegan. Betul, Biasanya itu ya elegan. hampir semua negara mungkin Setuju kalau saya menurut setuju. saya ini warna Ya, putih itu. warna putih itu sebenarnya. Dan kadang-kadang warna hitam itu di negara ya di sini sama ada yang kontroversial sih, di luar warna, ada yang bilang warna bersedih atau yang lain, tapi di negara lain beda juga gitu warnanya yang langsung gitu. Ya benar, berarti. Contohnya, ya betul. Contohnya warna merah ini, Padi pakai merah. Ini warna merah kan ada kekuatan, keberanian yang betul. Jadi psikologi warna itu mempengaruhi seperti ini sih. Seperti ini saya lihat, saya pernah ingat nih Kang. Ya. Saya pernah baca di mana ya? Saya mendengar di mana? Kenapa bank itu lebih identik dengan warna biru? Oke. Karena mencerminkan sebuah kepercayaan. Betul sekali. Ya, betul saya sekali, ingatnya Mas itu. Adi. Betul. Tapi mohon maaf saya lupa, saya pernah baca di mana. Yang jelas kenapa diidentikan warna biru, karena bank itu kan lembaga keuangan Ya, tuh. betul. Kita menaruh uang kita di tempat itu Betul, loh. betul. Masa Kang Randy tidak memberikan kepercayaan ke saya karena saya menaruh uang di dia. Betul. Oke, berarti artinya kalau misalkan bank mendobrak mengganti nama warnanya ke lain, otomatis konsumen Betul. menjadi hilang kepercayaan. Betul sekali. Ya contohnya aja di Asia, seorang seorang hakim atau segala macam, kita lihat juga warnanya gitu. Dan juga satu tadi kita kembali ke warna toko-toko, misalnya kita lihat Alfamart itu, Indomaret atau toko yang lain pasti ada oranye itu kan. Kalau ini ya oranye itu kadang mencerminkan nilai ekonomis. Ya, jadi dia tuh maksudnya tuh nggak mahal loh, itu yang Terjangkau sama betul, konsumennya. betul, itu Iya, yang disampaikan gitu. bisa masuk. Itu sebabnya kadang untuk retail yang warnanya oranye itu lebih kita sukai daripada yang Betul. retail sejenis Betul. namun warnanya lain. Betul. Oh iya, ya boleh juga sih. Betul. Kadang kita cuman hanya mencari sebungkus rokok, kita ke yang warna oranye daripada retail sejenis yang warnanya hijau misalnya. Iya, betul. Iya. Ada maksud dan makna sendiri gitu. Contohnya aja misalnya ketika kita ngomong, mohon maaf ini misal masjid, kenapa masjid kalau nggak hijau putih gitu kan? Iya. Itu ada maksud Kesucian. sendiri, betul, kesucian itu. Kalau hijau kan udah melambangkan warna pohon gitu ya. Jadi udah jelas berarti kesejukan, kenyamanan ini disampaikan. Tidak ada tempat ini. Tadi kebutuhan. Kenapa komunikasi visual itu penting untuk membaca kebutuhan konsumen. Kedua itu untuk nge-branding produk. Ketiga tadi target sasaran atau pasar sasaran. Yang ketiga, yang keempat ini ada pesan yang pesan yang disampaikan. Seperti tadi warna biru itu identik dengan kepercayaan, yang warna oranye itu identik dengan nilai ekonomis. Artinya pasarnya memang targetnya begini, di branding dia seperti ini, targetnya ini, pesan yang disampaikan ini. Nyambung juga ya. Betul. Karena obrolan kita ini nyambung loh. Pertama, contohnya tadi kita lihat dia itu kebutuhannya apa? Kebutuhan itu retail atau eceran. Kedua, dia nge-branding dirinya usaha ini begini. Kemudian pasar sasarannya ya orang-orang yang agak ekonomi menengah. Kemudian yang disampaikan bahwa produk mereka itu ekonomis. Iya, nyambung sih ya, benar sekali. Ada terdapat. Mungkin ini adik-adik nanti bisa tanyakan di forum diskusi di kelas. Kenapa lebih lanjutnya kenapa komunikasi visual itu penting untuk seorang pemasar
dalam memahami perilaku konsumen, karena memang tujuannya itu adalah bagaimana produk itu mau dibeli atau dibeli oleh konsumen. Artinya ada pesan-pesan terselubung sih, pesan-pesan tertentu. Kok pesan terselubung? Pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan sehingga produk tersebut dipegang atau dibeli. Ya, saya sih setuju ini. Artinya karena kita bicara perilaku, semua ilmu masuk di sini. Betul, Ilmu psikologinya, ilmu desain grafisnya ada, ilmu manajemennya ada, ilmu apa tadi? Marketingnya ada. Karena perilaku saya sama Kang Ren ini beda loh. Kang Ren ini saya kenal dia, karena saya tahu saya orang cerewet nih misalkan. Saya tahu Kang Ren ini kalem. Nah, beda produk nanti dijual. Beda apa ya, Kang Randy ini suka main ke gunung, saya suka mainnya di lapangan futsal. Produk nanti dijual, nggak mungkin dong. Betul. Eger jual produk ke saya, terus Nike jual produk ke dia, kan nggak mungkin. Betul. Ya ini salah satu ini contohnya nih, ya lihat aja Merdeka Belajar, sedangkan saya apa nih, bola nih. Emang udah beda itu sih. Betul. Artinya konsumen itu dibuat sedemikian rupa psikologinya, kalau bahasa kita ini dijejalkan, Ya, ya, betul. dimasuki pikiran mereka, Ya. sehingga produk-produk itu dikomunikasikan melalui Betul. visualisasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Betul. Saya setuju itu kan, gimana kita saya cuma ngelihat iklan Coca-Cola, balihonya Coca-Cola itu kok saya ngerasa seger ya. Cuman gitu aja Mungkin loh kalau minum. ada contoh Iya. Coca-Cola misalnya bisa kita lihat nih kenapa Iya. ada air bintik-bintik. Iya, ini kenapa di sini. iklannya itu selalu di tempat yang panas. Itu ada pesan yang Iya. ingin disampaikan bahwa ketika kita panas itu pasti kan identik dengan hal minuman yang segar-segar gitu. Iya. Coba dia di tempatnya misalnya salju kok biasa-biasa aja tempatnya, atau di Iya, gunung iya. biasa-biasa aja. Makanya minuman itu identik dengan hal yang panas, identik, dan ditambah lagi ada kadang-kadang effect ditambahin atau sinar matahari Iya, yang iya, iya. seolah-olah itu Menyengat. malah menimbulkan kita makin kehausan gitu. Menyengat lah intinya. Betul, dan ditambah lagi ada buah yang segar ketika diceplokkan di situ Iya, gitu. iya. Itu pesan yang ini Ya itu sekali sih, gitu. artinya pemasar tidak serta-merta mengkomunikasikan produknya itu, yaudah ini balihonya pasang gini. Kalau dia begitu kan ngapain konsumen, Betul. mereka ngeluarin duit gede untuk promosi, Betul cuman sekali. konsumen tidak tidak memutuskan untuk membeli, Iya, betul. atau minimal tertarik lah dulu. Ya. Ya seperti tadi itu ada Coca-Cola di tempat panas, dia itu padahal balihonya cuman bintang iklannya cuman minum tuh, kok ngerasa lo kita haus nih pengen beli Haus gitu. Coca-Cola lo. Betul. Ada lama di depannya beli mampir kan seperti itu jadinya. Itulah pinternya seseorang, bukan hanya tadi desain aja, semua aspek, semua ilmu di situ masuk gitu. Makanya dilakuin suatu riset yang bertahun-tahun itu dilakukan desain, nggak langsung plak-plak, enggak Iya sebenarnya riset begitu. ini penting ini. Jadi Ya. walaupun dia keren, ketika logonya keren, tapi ketika nggak ada yang mendukung dia, Iya, gitu. benar. Jadi ya nggak bisa gitu jalan. Gitu. Oke, ya. Memang kalau kita bicara hal-hal menarik itu lama kita ngomong, ternyata waktunya memang Ya. tidak pernah membuat kita cukup. Ya. Apalagi nih kalau saya bicara tentang, jujur ya, ketika ngelihat mobil ini saya ke Tempat mainan. tempat main anak, ini posisinya bukan tempat mainan anak loh ini. Oh, iya, di raknya itu bukan di mainan anak, Iya. di tempat orang dewasa. Biasa ya. Itu ya berarti memang selain untuk anak-anak, memang ini Iya, ditargetkan. ditargetkannya untuk saya ini Iya. udah hampir Iya. udah Betul. ya begitu. Nah, makanya didesainnya sedemikian rupa supaya biar hanya nggak fokus ke anak-anak aja, habis semua cakup semua ini gitu ya. Mungkin akek-akek juga bisa juga begitu. Ya seperti itu nih Kang. Ternyata ilmu kita untuk sore ini sungguh banyak sekali. Namun ada empat inti yang tadi sempat saya tangkap. Nanti adik-adik bisa diskusikan di sana. Yaitu pertama kebutuhannya. Betul. Komunikasi visual itu pertama dilihat kebutuhannya dulu. Siapa yang akan diberikan komunikasi, pesan apa yang disampaikan kepada orangnya atau konsumennya. Kedua untuk membranding. Nah, membranding ini, komunikasi itu digunakan untuk membranding produk mereka. Jika sebuah produk-produk tertentu di branding, maka konsumen akan cepat mengingat.
diidentikan dengan dia bahwa produk ini identik dan kegiatan ini, branding produk ini untuk ini. Yang ketiga, targetnya, siapa yang ditarget. Kalau tidak komunikasi tersebut tidak jelas targetnya siapa, masa Betul. cuman dipasang-pasang Sayang. nanti dia pasang di padang pasir, siapa yang mau lihat, artinya Betul. siapa di targetnya. Mungkin itu yang jadi salah satu ya. Betul. Kenapa misalkan produk-produk rokok itu tengah malam Ya tayangkan. ditayangkan, karena kebanyakan usia-usia Iya. yang sepuh lah, Betul. yang merokok baru Betul. menonton TV seperti Betul. itu baru targetnya. Terakhir itu Betul. tadi apa ya? Tadi saya kok selalu lupa ya. Apa yang terakhir itu ya, kebutuhan udah, kemudian branding sudah, ketiga komunikasi targetnya sudah, kok lupa. Arti atau makna suatu Iya, yang ingin penyampaian disampaikan, pesan itu ya, ada makna yang disampaikan. Nah, ini sebenarnya kenapa perlu dikomunikasikan, memang ada 4 unsur tadi itu yang harus terpenuhi. Artinya konsumen akan merasa tertarik, kalau tidak tertarik ya sia-sia juga sih ya dia membuat Betul. komunikasi visualnya. Artinya konsumen akan tertarik, begitu dia tertarik dia akan mencari informasi terhadap produk tersebut. Seperti tadi di tengah hari jalan yang panas, dia melihat baliho ada minuman, dia sedang minum, dia tertarik untuk minumnya dan memutuskan untuk membeli. Nah, ya mungkin itu sih inti obrolan kita sore hari ini. Sangat banyak, namun intinya empat. Mungkin bisa kita kulik lagi atau kita kupas lebih dalam lagi di bincang renyah selanjutnya. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran Kang Randy nih. Saya jauh-jauh datang ini. dari sela-sela kesibukan Kang Randy menyempatkan hadir di bincang renyah yang saya acarakan. Ya, terima kasih Kang Randy. Semoga kita sehat selalu. Semoga kita tetap menjaga kesehatan, terhindar dari penyakit. Ya, demikian bincang renyah pada kali ini. Sampai jumpa di bincang renyah serial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.